Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, melindungi kita semua dan memuliakan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan kondisi negeri ini atau tempat tinggal kita menjadi sedia kala bahkan lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ibadah itu mendatangkan rasa tenang. Ibadah itu mendatangkan rasa nyaman, rasa khusyuk. Tapi dalam kondisi seperti ini pun, dalam ibadah kita mesti berhati-hati. Ada rasa takut, ada rasa khawatir tentunya, tapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali keluar rumah, jangan pernah lupa membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Karena Allah akan berikan 3 jaminan sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan yang lain. Yang pertama, kata Nabi SAW, Allah akan berikan kepadanya wiqayah. Wiqayah itu artinya penjagaan. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan berikan kifayah, kecukupan. Keluarnya dia dari rumah tidak hanya sekedar beribadah. Keluarnya seorang hamba dari rumah juga mengais rizki. Di luar rumah Allah cukupkan dirinya hanya untuk mengambil yang halal-halal saja. Itu namanya kifayah. Yang ketiga, hidayah, petunjuk dalam hidupnya, petunjuk untuk memimpin keluarganya, petunjuk untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Ini manfaat atau hikmah dari zikir dan doa yang kita baca. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Atau zikir yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah cukup lama berlibur, masjid ini libur, bahkan Jumat pun libur, Idul Fitri ada Idul Fitri. Ada ya? Ada Idul Fitri ada. Ya, saya kira Idul Fitri tidak ada di sini. Alhamdulillah hari ini atau dari sejak kemarin perlahan-lahan kita sudah mulai kembali normal, ya, semoga makin hari makin baik lagi. Pagi hari ini kita akan lanjutkan tema kajian kita, yaitu Qasasul Anbiya fil Quran, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran beserta faidah-faidahnya. Apa itu istifadah yang bisa kita ambil, faidah-faidah yang ada di dalamnya. Maka pada pertemuan terakhir kita di bulan yang lalu atau di sebelum Ramadan, kita telah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berarti saat ini kita akan melanjutkan kajian tentang nabi setelahnya yang juga selalu Allah sebutkan, ya,
beriringan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang antara Nabi ini dengan Ibrahim alaihissalam masih ada hubungan kekerabatan. Beliau adalah Nabi Lut alaihissalam, ya, Nabi Lut alaihissalam, yang secara nasab antara Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hubungan antara paman dan keponakan, ya, di paman dan keponakan. Lut ibnu Haran ibnu Tarikh, wa huwa Azar kama taqaddam. Nasabnya adalah Lut bin Haran bin Tarikh. Tarikh adalah nama lain dari Azar. Azar bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi antara Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalam hubungannya sangat dekat, hubungan paman dengan keponakan, bahkan masih bisa menjadi wali ya kalau nikah, kan begitu ya Pak ya? Masih bisa jadi wali kalau nikah. Nah, Walut ibnu akhi Ibrahim al-Khalil, fa Ibrahim wa Haran wa Nahur ikhwah. Karena Azar punya 3 anak. Yang pertama Ibrahim, kemudian Haran, kemudian Nahur. Ini 3 anak dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah Islam yang hidup di abad ke-8 Hijriah rahimahullah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 35, karena ini ayat juga bercerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut kita bisa temukan dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Kemudian kita bisa temukan dalam surat Hud ayat 69 sampai 83. Juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 51 sampai 77, surat Asy-Syu'ara 160 175, surat An-Naml, dan kemudian surat Al-Ankabut. Maka dalam surat Al-Ankabut, Al-Ankabut artinya laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad tarakna minha ayah bayyinatan liqaumi ya'qilun. Dan sungguh-sungguh telah kami tinggalkan dari apa yang telah terjadi dan menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Ayatan bayyinah, tanda-tanda yang jelas, masih bisa dilihat, masih bisa disaksikan. Jadi tanda-tanda sisa dari apa yang terjadi yang menimpa kaum Nabi Lut itu jadi ayatan bayyinah, tanda-tanda yang nyata yang bisa kita lihat, saksikan sampai hari ini. Liqaumi ya'qilun, tapi tidak semua orang melihat tanda-tanda itu mengambil pelajaran. Hanya mereka orang-orang yang mengambil ibrah, pelajaran dengan terhadap apa saja yang terjadi dan menimpa kaum Nabi Lut, yaitu liqaumi ya'qilun, orang-orang yang berakal saja. Jadi kalau tidak berakal, tidak bisa mengambil pelajaran. Ya, kalau tidak berakal tidak bisa dia mengambil pelajaran. Oh, tapi dia normal Ustaz. Iya, normal belum tentu akalnya hidup. Ya. Karena Al-Qur'an ini pun diturunkan untuk mereka orang-orang yang berakal. Mungkin pintar tapi tidak menggunakan akalnya. Maka kemudian akal disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, termasuk ahli sunnah wal jamaah pun berbeda pendapat tentang di mana sebenarnya letak akal itu. Ada yang mengatakan akal itu ada di otaknya, ya. Maka orang yang otaknya, orang ini meyakini, atau kelompok yang pertama ini meyakini, ketika otak ini hilang, maka berarti dia tidak berakal, ya. Maka berarti dia tidak berakal. Ada lagi yang memahami bahwa
letak akal sejatinya bukan ada di kepala, bukan ada di otak. Karena banyak orang cerdas tapi sebenarnya tidak berakal. Seandainya dia berakal, maka dia pasti akan menerima dan langsung menyambut hidayah. Maka letak akal yang sejati bukan di kepala tapi sebenarnya ada di hati. Ya, ini khilaf panjang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Ustaz setuju di mana? Kalau saya lebih setuju ada di hati, karena banyak orang pintar tapi tidak bisa memahami hidayah, tidak bisa menangkap sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari kita sama-sama hidupkan akal kita, hidupkan hati kita. Sekalipun mungkin banyak dari kita, termasuk saya juga, belum melihat bagaimana itu sisa-sisa peninggalan kaum Nabi Lut alaihi salam, ya. Tapi kemudian mari bersama kita melihat dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai dari ayat ini. Laqad tarakna minha ayatan bayyinah liqaumi ya'qilun. Dan sungguh-sungguh telah kami tinggalkan dari sisa-sisa atau hukuman yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut supaya bagi mereka kaum yang berakal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah Nabi Lut, kisah yang sangat masyhur, ya, kisah yang sangat masyhur. Belum pernah ada hukuman yang Allah berikan sebagai azab kepada suatu kaum sebagaimana azab yang Allah timpahkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa demikian? Karena belum pernah ada dosa dan kemungkaran semungkar yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Ini belum pernah ada kemungkaran semungkar yang dilakukan kaum Nabi Lut alaihi salam. Dosanya kompleks. Ya, dosanya kompleks. Yang paling mungkar di antara yang mungkar kan menyatakan bahwa Allah ini beranak. Allah ini punya keluarga. Ya, itu kemungkaran yang paling mungkar. Itu pun yang diyakini oleh kaum Nabi Lut. Tapi kemudian mereka melakukan satu kekejian yang sangat keji. Ya, kekejian yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun manusia di muka bumi sebelum mereka. Sampai Allah katakan, "Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Quran surat Al-A'raf. Sesungguhnya kalian betul-betul telah melakukan sesuatu yang keji, mendatangi kaum lelaki, padahal sebenarnya Allah telah ciptakan wanita untuk kalian. Bal antum qaumun musrifun. Sungguh kalian orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas namanya israf. Ya, mulia namanya israf. Beda tuh. Israf dan israf. Israf artinya mulia, israf artinya melampaui batas. Maka hati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Beda huruf sin dan shin saja maknanya jauh. Jadi kalau kemudian kita katakan bal antum qaumum musyrifuna, harusnya artinya kalian adalah kaum yang rendah, hina, ya, karena melampaui batas. Tapi kalau dibaca berbeda, bal antum qaumum musyrifun, kalian kaum yang mulia. Nah kan, hati-hati ini, ya, yang harusnya direndahkan serendah-rendah sehina-hinanya karena salah membaca akhirnya terangkat derajatnya. Na'udzubillah. Makanya itu perlu dan pentingnya kita belajar tajwid, makharijul huruf. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat dalam Quran surat Quran surat Al-Muzammil, ya, gimana? Tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila inna sanuqri'uka 'alaika ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilhu tartila. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tertil.
Kata Ali bin Abi Thalib, ai tajwiduhu. Membaca Al-Quran dengan tartil itu bukan dibagus-baguskannya dulu, bukan dilagu-lagukannya dulu, bukan, tetapi ditajwidkan, yaitu i'ta'u kulla harfin makhrajah, memberikan hak setiap huruf-hurufnya. Ini orang tidak perlu dilagukan pun, kalau membacanya sesuai dengan sifat hurufnya, insya Allah sudah enak didengar, sudah bagus. Apalagi kemudian kalau ditambah lagi dengan nazamnya itu artinya ada suara lantunannya, lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Jadi mereka kaum yang melampaui batas. Allah hinakan, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau katakan begini, walaha ahlun min afjarin nas wa akfarihim. Maka kaum Nabi Lut adalah kaum yang paling kufur kepada Allah dan paling keji perbuatannya. Afjarun nas wa akfaruhum. Kaum yang paling kufur, kaum yang paling keji. Wa aswa'uhum tawiyatan wa arda'uhum sariratan wa siratan. Bahkan ditambah lagi, maka mereka adalah kaum yang paling hina, sariratan wasiratan. Cara hidupnya pun hidup yang paling hina. Ya. Jadi dari awal hingga akhirnya kaum yang paling hina. Saya bisa bayangkan, atau kita akan bayangkan, ya Allah, begitu beratnya perjuangan Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah ketika itu. Saking beratnya perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Apa tidak berat? Satu, kaum di mana Nabi Lut alaihissalam Allah utus adalah kaum yang asing untuk beliau. Tak ada punya keluarga Nabi Lut di sana. Tak punya keluarga, Pak. Beda kalau kemudian punya keluarga. Maka keluarganya lah sedikit banyak akan membela. Setuju atau enggak, ya itu urusan belakang. Tapi kemudian ada namanya asobiyah, kekeluargaan. Fanatisme kekeluargaan itu selalu muncul. Ya, keluarga kita kan belum tentu sepakat dengan kita, Pak. Betul tidak? Kan begitu ya? Keluarga kita tuh belum tentu sepemahaman dengan kita. Tapi kalau ada bagian dari keluarga kita disakiti, dizalimi, maka atas nama kekeluargaan keluarga kita serta-merta ingin membela. Nabi Lut alaihissalam tidak punya keluarga, Pak. Tidak punya keluarga yang membela beliau, mendukung beliau, bahkan kemudian menolong dakwah beliau, tidak ada. Sehingga ketika kemudian datang tuh 3 malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang masyhur Allah sebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat, yang sebelumnya 3 malaikat itu datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena Nabi Ibrahim kan beda tuh jarak. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalnya di Syam, Palestina. Terus Nabi Lut ada di mana? Nabi Lut ada di Yordan. Ya juga Syam, sama Syam. Karena Syam dulu kan sekarang jadi 4 negara ya. Palestina, Israel, Yordan dengan Libanon. Jadi 4 negara. Jadi 4 negara. Dulu 4 negara ini namanya Syam, ibu bapak, bumi para nabi dan negeri akhir zaman. Jadi kenapa disebut bumi para nabi? Karena semua nabi pasti pernah ke Syam. Semua nabi pasti pernah ke Syam, dan dan banyak nabi lahir di negeri Syam. Lahir di negeri Syam. Begitu ya. Nah, kita balik lagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan tamu istimewa atau kedatangan tamu istimewa, 3 orang yang Nabi Ibrahim awalnya tidak kenal. Kita sudah lalui kisah ini, ya. Yang kemudian sampai dipotongkanlah seekor anak lembu, ya. Dagingnya dipanggangkan, diberikan kepada 3 tamu istimewa ini, dan mereka tidak mau makan sama sekali. Ternyata kedatangan 3 tamu istimewa ini hanyalah untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa diri beliau akan mendapatkan karunia seorang anak saleh bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak, ya. Itu. Kita lanjut lagi.
sampai kemudian setelah memberitahukan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak namanya Nabi Ishak, maka 3 malaikat utusan Allah ini pun izin untuk melanjutkan perjalanan. Kemana Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya dalam Al-Quran? Maka ke kaum Lut kami diutus. Untuk apa? Menghukum mereka, mengazab mereka sejadi-jadinya. Nabi Ibrahim kemudian bertanya bla 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 sampai kemudian disetop oleh malaikat. Cukup Ibrahim, ya, kami diutus oleh Tuhanmu. Ya, kami diutus oleh Tuhanmu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam katakan, qala inna fiha Luta. Di sana ada Nabi Lut loh. Di sana ada keluargaku Lut. Sudah cukup. Allah Maha tahu apa yang akan Allah tetapkan untuk Nabi Lut alaihissalam. Ini kisah. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat untuk menghancurkan negeri Nabi Lut alaihissalam? Tentu ada sebab, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah. Karena mustahil Allah memberikan hukuman kepada hamba-hambanya tanpa ada pemicunya. Mustahil. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah bala Allah turunkan kecuali karena dosa. Bala itu dia punya pemicu yang menariknya datang menimpa kita. Apa sih itu? Dosa. Pokok dosa ini luar biasa ini. Sampai Rasulullah SAW kemudian menyebutkan dampak negatif karena perbuatan dosa. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 1, dosa itu ya menghalangi rizki. Ini kalau ada orang rizkinya sulit, itu salah satu sebabnya adalah dosa yang dilakukan. Yang kedua, memperlambat Allah mengabulkan doa. Memperlambat Allah mengabulkan doa. Mengabulkan doa-doa kita. Ada orang doa-doanya lah banyak betul, doa-doanya dikabulkan. Dipanjatkan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Banyak betul doa yang dia panjatkan. Bisa mungkin ada setengah jam, bisa mungkin ada 1 jam dia angkat tangannya. Tapi kemudian banyak dosa yang dilakukan. Dia putuskan hubungan silaturahim. Wa mat'amuhu haramun, atau makanan yang dia makan haram. Wa malbasuhu haramun, atau pakaian yang dia kenakan dibeli dari harta yang haram. Wa masrabuhu haramun, bahkan sampai minuman yang dia minum pun dibeli dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia berikan nafkah untuk anak-anaknya pun dari yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa-doanya? Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Jadi tidak mungkin Allah turunkan bala, Allah turunkan wabah, Allah turunkan cobaan, ujian untuk kita kecuali karena dosa kita. Wala rufi'a illa bi taubatin, dan tidaklah diangkat bala itu kecuali karena taubat. Jadi kalau turun itu karena dosa, diangkatnya lewat taubat. Ini manusia yang paling keji. Yang saking kejinya mereka disebutkan yaqta'una as-sabil wa ya'tuna fi nadihimil munkar. Yaqta'una as-sabil, di samping mereka berbuat kekejian, mereka juga suka merampok, ya, suka merampok. Luar biasa kompleks itu. Wa ya'tuna fi nadihimil munkar, bahkan kemudian melakukan hal-hal yang mungkar. Wala yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, dan tidak pernah satupun dari kalangan mereka yang tinggal di kaum Nabi Lut, ya, negeri itu disebut dengan negeri Sadum. Ya, negeri itu disebut dengan negeri Sadum. Jadi Sadum itu nama negeri. Ya, kaum di mana Nabi Lut tinggal. Wala yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, tidak pernah mau menegakkan nahi mungkar. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azab itu Bapak Ibu
akan turun kepada kita kalau yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Islam ini tegak dengan 8 pilar. Disebutkan oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman, tanpa 8 pilar ini Islam tidak bisa tegak. Ya, maka masing-masing dari kita ini mengambil masing-masing saham dari 8 pilar tadi. Pelan-pelan saya sebutkan, Islam ini tegak dengan 8 pilar. Masing-masing kita itu punya saham dari 8 pilar ini, masing-masing. Yang pertama, pilar Islam itu salat. Ada orang yang mengambil salat sebagai amalan istimewanya. Lanjutkan, fokuskan. Moga-moga dengan salat itu Allah masukkan dia ke surga, Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, zakat. Berkenaan dengan zakat dan termasuk cabang-cabangnya, infak, sedekah, macam-macam, wakaf, hibah, itu macam-macamnya. Maka ada orang yang punya fokusnya dalam urusan ini. Setelah mungkin dia memahami, sholat saya belum bisa baik, mungkin saya hanya sekedar 5 waktu saja. Untuk sholat malam berat, untuk sholat sunnah susah, untuk sholat yang lain sulit. Tapi saya punya kelebihan, maka lewat hartanya dia fokuskan amalan ibadah lewat itu. Ini pilar Islam, Pak. Dan Islam pun tegak dengan ibadah itu. Kemudian yang ketiga namanya siam, saum Ramadan, siam. Ada orang yang mengambil puasa sebagai pilar kekuatan imannya, amalan solehnya, bahkan itu amalan utamanya. Silakan lanjutkan. Ada yang keempat, haji, ya, dan turunan-turunannya, termasuk umroh di dalamnya. Itu pilar, Pak. Itu pilar. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, berdakwah, mengajak orang berbuat yang ma'ruf, diajaknya terus. Ini mesti tegak, Pak. Islam itu tidak akan pernah bisa tegak kalau tidak ada yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada yang bisa ngajak kebaikan, gitu ya. Yang keenam, an-nahyu 'anil munkar. Kalau sudah ada yang menyeru kepada kebaikan, mesti juga ada kelompok atau mesti juga ada manusia, mesti juga ada hamba Allah yang mencegah dari yang mungkar. Karena menyuruh yang ma'ruf lebih mudah daripada mencegah dari yang mungkar. Butuh keberanian, butuh kekuatan. Kenapa, Ustaz? Kalau mesti ada mencegah dari yang mungkar? Karena hukuman Allah, bala dari Allah, itu Allah berikan kepada satu kaum yang dipenuhi dengan kemungkaran. Loh, kalau semuanya taat, apa mungkin Allah berikan hukuman kepada kita? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena orang yang taat itu akan selalu mendapatkan keamanan. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak campurkan imannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Wa hum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk. Mereka selalu dapat petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ada nahi mungkar. Mesti ada nahi mungkar. Maka Rasulullah SAW pun menegakkan itu. Bahkan yang hendak ikut sholat bersama Nabi, Nabi hendak bakar rumahnya. Ya. Bahkan yang berbuat keji, misalkan berzina, Nabi SAW tegakkan hukumannya. Yang mencuri, Nabi SAW tegakkan hukumannya. Karena ini sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar. Kalau tidak ada nahyu anil mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman kepada kita. Bisa jadi cobaan, wabah, bala, silih berganti di negeri ini atau di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Salah satu sebabnya adalah karena tidak ada yang bernahi mungkar atau kurang sensitif kita, tidak ada sensitivitasnya kita terhadap kemungkaran tadi. Dianggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, Pak. Ya, dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal ini kemungkaran luar biasa yang terjadi di zaman Nabi Lut. Pertanyaannya, apa yang terjadi di zaman Nabi Lut hari ini ada tidak, Pak?
Yang suka dengan sesama jenis ada tidak? Ada, bahkan banyak. Bahkan tidak malu-malu kemudian membuat satu komunitas tersendiri. Ada ikatannya tersendiri, ada kelompok tersendiri. Bahkan kemudian ada lomba, ada lombanya kan ya. Dibuat seminar sendiri. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Kontes. Ada seminar mempromosikan, ada kontes. Bahkan tidak jarang kemudian media menjadi alat yang mensponsori mereka mengembangkan dan menyebarkan fahamnya. Coba Anda lihat, Pak. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang sahih tentang hukuman yang Islam berlakukan untuk mereka yang melakukan dosa sebagaimana dosa kaum Nabi Lut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa saja yang menemukan orang yang melakukan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, suka dengan sesama jenis, faqtulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah si pelaku dan bunuhlah si A dan si B-nya. Begitulah yang enak betul terjemahkan ya. Kan yang melakukan pasti si A dan si B. A dan B-nya bunuh semua. Halal semua, A dan si B bunuh. Ya. Sampai kemudian di sini dikatakan, wa ma hadhihi al-'uqubah bi ba'idatin mimman asbahum fi fi'lihim wa li hadza dhahaba min al-ulama ila anna la'id yurjam. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa liwat itu suka dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka hukumannya dirajam, dilempari batu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi ketika Imam Syafi'i ditanya, Imam apa hukuman orang yang liwat? Imam Hambali apa hukuman orang yang liwat? Liwat itu artinya bukan lewat ya. Kalau lewat saja maka kenapa harus dihukum ya? Liwat artinya suka dengan sesama jenis ya. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, dirajam, timbun setengah badan, lempari batu ya sampai mati. Itu kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali. Imam Hanafi tidak setuju, Imam Maliki tidak setuju. Kata Imam Hanafi, kata Imam Malik, orang yang liwat suka dengan suka dengan sesama jenis, laki-laki atau perempuan, mereka tidak dirajam, terus mereka dihukum dengan cara mirip dengan yang Allah berlakukan kepada kaum Nabi Lut. Apa hukumannya? Kata Imam Hanafi, ya, annal la'ita yulqa min sahiqin wa yutba'u bil hijarah. Seorang yang melakukan dosa liwat, maka dia mesti dibawa ke puncak tebing yang tinggi. Sampai sudah di bawah puncak tebing tinggi, dilemparkanlah dia dari atas tebing itu. Ya, setelah dilemparkan pun tidak cukup, sambil dilemparkan batu, disusul lagi dengan bebatuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya timpakan hukuman tersebut kepada kaum Nabi Lut. A'udzubillahi min dzalik. Emang seperti apa kaum Nabi Lut Allah Subhanahu wa taala siksa? Ini kita ringkas saja Pak, karena kisahnya kan kita sudah paham ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir. Jadi tiga malaikat yang datang tadi bertamu kepada Nabi Lut, dilihat oleh dua putri Nabi Lut alaihissalam. Dua putri Nabi Lut ini melihat bahwa, oh ya Allah, ini tidak ada manusia setampan laki-laki ini, tiga-tiganya ini. Ya, maka anak Nabi Lut khawatir sekali bahwa tiga orang laki-laki ini nanti akan diserbu, dalam tanda kutip ya, diserbu oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Sehingga
si putri Nabi Lut ini menahan mereka terlebih dahulu untuk tidak langsung datang menemui bapaknya, tapi tunggu malam hari. Karena kalau sudah malam, orang banyak tidak tahu. Artinya tidak banyak mata yang melihat. Silakan kalau mau ketemu dengan bapakku Nabi Lut nanti malam hari saja. Betul? Tapi kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita berlanjut. Ya. Innahum kanu arba'ami'ati alfin. Kata Imam Ibnu Katsir, jumlah penduduk Nabi Lut ketika itu sekitar 400-an ribu. 400 ribuan. Sudah banyak betul jumlah itu, 400 ribu. Ya. Yang kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, kenapa kok bisa sampai diambil kesimpulan 400 ribu itu? Ya, karena memang jumlahnya banyak. Negeri yang dihancurkan itu ada sekitar sab'a mudun, 7 negeri. 7 negeri Allah hancurkan semuanya. Yang kemudian watarakahum fi mahallatihim khalidin lakinna ba'da ma sayyaraha 'alaihim bahratan muntinatan dzata amwaj. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka Allah tinggalkan ada dalam kediaman masing-masing mereka. Jadi Allah hancurkan kaum Nabi Lut itu ada di kediaman mereka masing-masing. Ya, tidak keluar dari negeri itu, ada di negeri itu masing-masing. Lakinna ba'da ma sayyaraha 'alaiha bahratan muntinatan dzata amwaj. Ya, bahratan muntinatan dzata amwaj. Allah rubah hari ini kemudian menjadi satu laut sendiri. Sebenarnya bukan laut, Pak. Ya, namanya danau sebenarnya. Tapi karena saking luasnya, orang hari ini menyebutnya dengan laut. Nah, saking luasnya, saya tadi malam baca-baca, ada berapa sih luasnya? 800-an kilo itu. Ya, 800-an kilometer. Luar biasa saking panjangnya, saking jauhnya itu, sampai disebut sebagai laut mati, orang bilang hari ini. Laut mati, padahal sebenarnya danau, karena tidak ada karena dikelilingi oleh benua, karena dikelilingi oleh daratan. Bedanya lautan sama benua kan begitu. Bedanya lautan dengan danau kan begitu. Kalau laut itu lepas, tapi kalau danau di sekelilingnya ada daratan. Nah, itu laut mati. Itu laut tadi. Bahratan muntinatan, ya, dzata amwaj. Karena saking luasnya, dzata amwaj, sampai ada gelombang ombak di situ. Nah, terlihat. Sama seperti danau di tempat kita, ya. Danau Toba. Danau Toba itu kan danau, ya. Tapi karena saking luasnya, Danau Toba pun punya ombak, sehingga kemudian terjadilah kadang kecelakaan, karam kapal, tenggelam dan lain sebagainya, karena berombak. Karena sampai berombak. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ternyata mereka ini tahu juga tuh, Pak. Tamu yang datang tadi sudah pun malam hari, ya, disembunyikan oleh keluarga Nabi Lut, 2 putrinya, ya, pun tetap masih juga ada yang melihat. Siapa yang melihat? Istrinya. Allah ya Karim, ya. Istrinya. Maka istri Nabi Lut yang mengetahui ada tamu dan tamunya gagah-gagah begitu, ya, langsung menceritakannya kepada kaum Nabi Lut. Nauzubillah, ya Allah. Lihat, padahal hubungannya begitu dekat antara Nabi Lut dengan istrinya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 10. Allah katakan, "Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah membuat permisalan untuk kalian. Permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut alaihi wassalam. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Apanya yang kurang? Mereka tinggal di rumah nubuah, tinggal bersama seorang nabi, bergaul bersama seorang nabi yang kadang melihat hal-hal yang menakjubkan, melihat akhlak yang mulia, melihat kepribadian yang saleh, selalu diiringi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kedekatan mereka tidak bisa membuka pintu
hidayah, bahkan kesesatan pun menyimpang. Ya, kesesatan mereka lakukan. Ini istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihi salam. Ya, mereka berbuat mungkar. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, kemungkaran yang dilakukan oleh istri para nabi, ya, perhatikan, bukan kemungkaran yang melanggar norma-norma kehormatan seorang wanita. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ai khanatahuma kanat tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka berdua ada pada bimbingan dua nabi yang saleh. Fa khanatahuma, kata Allah, tapi mereka berkhianat terhadap suami mereka berdua. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Apa ini maksud khianatnya seorang wanita? Naudzubillah kalau kita sampai begitu ya, punya keluarga begitu, naudzubillah, berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita keluarga yang menjadi qurrata a'yun untuk kita. Ya, anak-anak kita, pasangan kita jadi qurrata a'yun untuk kita. Bukan yang berkhianat, tapi yang dimaksud khianat istri para nabi, laisal murad annahuma kanata ala fahishatin. Bukan yang dimaksud khianat di sini khianat yang melanggar norma kehormatan seorang wanita, bukan. Hasya wa kalla, kata Imam Ibnu Katsir, hasya wa kalla, sekali-kali bukan, dan jangan pernah menuduh seperti itu. Fa innallaha la yuqaddiru ala nabiyhi an tabghiya imratuh, karena Allah tidak pernah menetapkan bagi setiap nabi yang Allah utus istri-istri yang mengkhianati suaminya, artinya berselingkuh. Tidak ada. Tak pernah ada cerita istri nabi berselingkuh. Sekali lagi tidak pernah ada. Ya, makanya di sini Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan kama qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu min a'immatis salafi wal khalaf ma baghat imra'atu nabi qattun. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Abbas dari kalangan salaf, para sahabat Nabi dan khalaf, bahwa mereka mengatakan ma baghat imra'atu nabiyyin qattun, tidaklah mungkin istri seorang nabi berselingkuh. Tuduhan keji Bapak Ibu, tuduhan keji. Apa yang ditujukan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bukankah istri Nabi, satu-satunya istri Nabi yang dituduh berselingkuh? Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Bahkan itu juga yang dikatakan oleh kalangan Syiah. Ya, yang dulu pernah ada terjadi. Dulu pernah terjadi tuduhan itu menimpa ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sampai membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa mengambil keputusan segera. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu turunnya wahyu. Rasulullah yakin, percaya bahwa istrinya tidak mungkin berselingkuh. Ya, tapi pembelaan suami untuk istri itu kan tidak dianggap, Pak. Ya, pembelaannya keluarga sendiri, hingga Allah langsunglah yang membela dan mensucikan ibunda Aisyah radhiyallahu anha lewat Quran surat An-Nur ayat 15-16. Jadi istri Nabi pun dulu pernah dituduh selingkuh. Selingkuh. Siapa yang menuduhnya, Ustaz? Orang munafik lah. Orang-orang munafik lah. Ya, yang membuat sedih lagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat Abu Bakar yang mulia. Yang membuat sedih sahabat Abu Bakar adalah karena isu ini sudah sentar kemana-mana, menyebar di seluruh penjuru Madinah. Yang membuat sedih adalah bahkan keluarga dari Abu Bakar Siddiq pun percaya bahwa ibunda Aisyah berselingkuh dengan seorang sahabat, kawan kecilnya dulu bernama Safwan bin Mu'attal. Oh, pantaslah, kan begitu ya? Oh, ini Safwan ini kawan kecilnya. Ada nama Pak Safwan sini, tidak ada ya? Ya, tapi ini Safwan bin Mu'attal ya. Oh, pantaslah. Oh, ini kawan kecilnya, kan begitu ya? Kalau hari ini kan begitu. Na'udzubillah. Sampai kemudian Allah turunkan surat An-Nur untuk membersihkan nama ibunda Aisyah. Jadi yang dimaksud berkhianat di sini apa maksudnya?
Berkhianat dalam agama, bukan berkhianat dalam kehormatan. Ya, bukan berkhianat dalam kehormatan. Kalau istri Nabi Allah sucikan, istri orang manusia biasa, nah wallahu alam, naudzubillah kalau sampai ada yang begitu ya, berselingkuh ya untuk seorang wanita, itu berarti kan zina namanya, berzina. Nah ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, jadi yang dimaksud khianat dalam agama, maksudnya tidak mau ikut keyakinan suaminya, padahal Nabi tidak mau memegang agama yang dipegang oleh suaminya, padahal Nabi. Ya Allah, dari sini kita paham Bapak Ibu, hubungan kedekatan seseorang tidak menjamin dirinya, hubungan kedekatan kekerabatan seseorang dengan orang saleh tidak menjamin dirinya pun menjadi pribadi yang soleh. Tidak menjamin dirinya menjadi pribadi yang soleh. Nabi kurang soleh apa ini? Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam, tapi istrinya begitu ingkar. Terjadilah apa yang terjadi. Datang mereka beramai-ramai ingin memiliki tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam, menguasai mereka. Sampai Nabi Lut alaihissalam mengatakan, jangan, ini mereka tamu-tamuku. Mana ayatnya? Ya, ini mereka tamu-tamuku. Kalau kalian berkenan silakan. Ya, haula ibanati, ini anak-anakku. Ini anak perempuanku, silakan kalian ambil. Ini anak perempuanku, silakan kalian ambil. Lihat Bapak Ibu, ya Allah. Nabi Lut alaihissalam pada ayat ini mengambil kaidah akhafud dhararain. Pilih madarat yang paling ringan. Saya tanya, kalau ada laki-laki beringasan, laki-laki perbuatannya penuh dengan kefasikan, yo minum, yo maling, bahkan main perempuan, kejinya luar biasa, datang ngelamar anak gadis kita terima nggak? Ayo, kita terima nggak? Osir Pak, osir. Kenapa? Tidak pantas laki-laki seperti ini jadi suami untuk anak kita. Tapi Nabi Lut alaihissalam tawarkan anaknya. Kenapa tawarkan anaknya? Ya karena memang ketetapan Allah, ini sunnah kauniyah, yang namanya laki-laki ya, maka pasangannya adalah perempuan. Dia tawarkan anaknya, asal jangan kau datangi laki-laki dengan laki-laki, karena ini keji yang lebih keji lagi. Ya, ini kekejian yang lebih keji lagi. Diambilnya keringanan madarat, diambilnya madarat paling ringan di antara madarat yang ada. Kan dalam kehidupan kita kan kita sering diberikan pilihan begini Pak, bukan diberikan pilihan antara yang bagus dengan yang bagus, enggak. Kita tuh diberikan seringnya pilihan antara yang buruk dengan yang buruk. Milih RT pun begitu, milih RW pun begitu. Ya, milik kakaknya RT, kakaknya RT itu artinya ya wali kota, bupati, kan begitu ya. Kita tidak banyak diberikan pilihan. Kalau pilihan ditanyakan kepada seorang mukmin, siapa yang Anda pilih untuk menjadi pemimpin? Begitu. Maka orang mukmin itu tidak sulit untuk menjawab. Tidak sulit untuk menjawab. Tapi pertanyaannya, kriteria pemimpin bagi seorang mukmin tadi ada apa enggak dalam pilihan itu? Kan sulit kadang Pak. Kita kadang disuruh untuk memilih yang satu na'udzubillah, yang satu astagfirullahaladzim. Makanya sudah akhirnya kita pilihannya kan akhafud dhararain. Mana madarat yang paling ringan? Maaf ya, ini nggak nyinggung siapa-siapa, enggak. Itu gambaran politik kita hari ini. Ya, politik kita hari ini seluruh. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, terjadilah apa yang terjadi. Sampai kemudian Nabi Lut alaihissalam tidak bisa apa-apa. Nabi Lut alaihissalam kemudian berkata dalam Al-Quran, begini ucapannya, ya, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Ya Allah, seandainya aku punya kekuatan dan ada keluarga yang mendukungku, maka aku akan lawan mereka ini, karena akan melakukan kemungkaran yang paling mungkar.
Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berdiam diri melihat sesuatu yang mungkar. Kalau bisa dengan kekuatan, tahan, cegah kemungkaran itu dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, cegah dengan lisan. Kalau tidak juga, cegah dengan hatinya. Setidaknya hatinya mengingkari ini perbuatan mungkar yang paling mungkar. Allahu Akbar. Melihat ada orang laki-laki secara fisik tapi menyerupai wanita, ingkari itu. Karena Rasulullah SAW katakan, karena dalam hadis dikatakan, dari Imam Ahmad katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat ar-rajula. Syuruk jam berapa, Pak? 65 baru ininya. Ya, tambahin 10 menit lagi ya. Rasulullah melaknat ar-rajula, seorang laki-laki, yalbas labsatal mar'ati, mengenakan pakaian perempuan, wa imra'atan talbas labsatar rajuli, dan seorang wanita mengenakan pakaian laki-laki. Jadi baru mengenakan pakaian saja dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih laki-laki pakainya daster. Ya, untuk lucuan Ustaz, untuk ngelawak Ustaz, supaya ketawa penontonnya Ustaz. Ya Allah ya Karim. Ya, tidak harus membuat orang tertawa dengan melanggar syariat. Yang laki-laki, yang perempuan juga sama, pakaiin kumis, pakai apa lagi biasanya, macam-macam lah yang menunjukkan bahwa itu ciri fisik seorang laki-laki. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati bin nisa'i min rijal. Allah dan Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Maka dalam Islam ada yang namanya banci dan benci. Khunsa. Orang itu kan khunsa, Ustaz. Nah, ini dia. Saya jelaskan sedikit tentang khunsa. Yang kemudian kita membaca ilmu wahid, kita akan ketemukan yang namanya khunsa. Beda antara khunsa dengan al-mukhannas. Khunsa yang kalau kita buka dalam kamus artinya banci atau bencong. Padahal maknanya bukan banci atau bencong. Ya, bukan banci atau bencong. Khunsa itu adalah man kana lahu alatan. Man lahu alatar rajul rijal wan nisa. Kata para ulama, yang dimaksud khunsa adalah seorang yang punya, dua alat kelamin. Jadi ada orang punya dua alat kelamin. Nah, itu tidak tahu itu dokter, mungkin ada dokter ya gitu ya. Ada ya, dua alat kelamin. Di dalam dirinya ada alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin perempuan. Makanya dalam ilmu waris itu di bab terakhir biasanya nanti disebutkan bagian waris untuk khunsa. Itu bukan artinya bagian waris untuk banci atau bencong. Ngapain ngurusin banci sama bencong? Ya. Dalam ilmu waris disebutkan bab terakhir. Emang kalau khunsa itu bagian warisnya kayak apa? Karena para ulama pun bingung. Ini laki-laki tapi punya alat perempuan, disebut perempuan tapi punya alat laki-laki. Ya, disebutkan itu nanti. Maka para ulama menyebutkan mana yang lebih dominan dari dua alat tadi itu. Ya. Siapa saja yang punya dua alat dalam dirinya, laki-laki dan perempuan, au man laisa lahu syai'un minhuma aslan, atau bahkan justru ada orang tidak punya dua-duanya. Ada yang punya dua-duanya, ada yang tidak punya dua-duanya. Maka ini dalam istilah ahli fiqih disebut khunsa. Tidak ada kaitannya dengan banci dan bencong, tidak ada. Adapun yang dilaknat oleh Allah al-mutakhannas, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya adalah laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki sengaja. Perhatikan Pak, saya sebutkan dengan kata apa? Sengaja. Berarti ada yang tidak sengaja Ustaz? Ada. Yang tidak sengaja ini tidak dilaknat, dan yang tidak sengaja ini tidak berdosa.
Gambaran tidak sengaja seperti apa? Loh, kita kan bisa melihat dalam keseharian kita, di lingkungan kita pun kadang ada anak laki-laki dibesarkan dari kecil oleh perempuan, tidak pernah bergaul dengan laki-laki, bahkan kawan-kawannya pun perempuan. Dia laki-laki, tapi kemudian kadang dalam satu sisi atau di beberapa sisi dia punya sifat kadang seperti perempuan. Jadi karakternya dibentuk karena kawan-kawannya dia tinggal. Mungkin ada gaya jalannya atau gaya bicaranya. Kadang ada laki-laki yang bicaranya lemah gemulai, sama seperti perempuan. Kenapa kok ini omongannya kayak perempuan? Bisa jadi karena dia tinggal bergaul dengan banyak perempuan, sulit menemukan laki-laki, atau mungkin sulit kawan-kawannya itu laki-laki. Pun demikian dia tetap kok masih menaruh kesukaan dengan lawan jenisnya. Saya punya dulu kawan SD, Pak. Kita panggil, maaf waktu itu kan zamannya kita belum kenal istilah bully apa, belum kenal ya. Itu kita panggil dulu, "Woi, bencong nih," kan begitu. "Oh, bencong nih." Kawan SD. Oh, sekarang ternyata anaknya 2. Bahkan yang dikatakan hebat ini laki-laki banget sampai sekarang nggak kawin-kawin. Ya, begitu kan? Nggak nikah-nikah sampai sekarang. Jadi justru yang dikatakan bencong ini sekarang yang ngejekin yang suka ngecek dulu kan gitu. Oh, saya dikatakan bencong, sekarang anak saya 2. Kamu yang katanya laki-laki sampai sekarang nggak berani-berani nikah kan gitu. Ayo, kan gitu ya. Atau kan gitu ya. Ini bukan nyindir siapa-siapa ini. Jadi yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya siapa? Yang memang sengaja menyerupai laki-laki, sengaja menyerupai wanita. Entah itu cara berpakaiannya, entah itu cara berbicaranya, bahkan maaf naudzubillah sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat, bahkan dijanjikan ini azab yang luar biasa. Naudzubillah pedihnya. Walhasil ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, tantangan untuk kita membesarkan anak-anak kita di zaman ini berat. Karena hampir kemungkaran yang dilakukan oleh umat Nabi Lut hari ini menyebar di mana-mana. Bahkan televisi seolah-olah tidak ada lagi itu komite apa itu namanya, kalau TV itu apa namanya, Pak? Apa itu yang suka apa? Iya, komisi penyiaran itu apa namanya? KPAI ya, KPA atau apa macam-macam saya tidak tahu lah gitu ya. Harusnya kan mereka seleksi itu. Ya, mereka seleksi itu. Kartun pun ada. Upin Ipin itu kan sudah bagus sebenarnya mengajarkan nilai-nilai itu, Pak. Ya, diajarkan Upin Ipin itu udah bagus sebenarnya mengajarkan nilai-nilai. Yang kadang ada edukasinya, kadang ada macam-macamnya. Tapi kenapa sih dalam Ipin yang sudah bagus itu mesti ada dikotori? Sosok banci muncul satu di sana kan? Ya kan? Nah itu, banci muncul itu soleh. Kalau siang, kalau malam jadi Sally. Ya kan? Ada bancinya itu. Kan anak-anak kita kan suka nonton yang itu, Upin itu, Pak. Sudah bagus tapi kenapa dikotori, ada produk banci di tengah-tengahnya itu. Ya Allah, ya Karim. Ya. Kita lihat hukuman terakhir, kisah terakhir, sudah syuruk terakhir. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Seperti apa hukuman bagi mereka? Kita bisa bayangkan, Pak, kenapa bisa hari ini menjadi laut mati yang demikian menyeramkan, itu menyeram. Ya, dan kita juga nggak perlu jalan-jalan ke sana. Karena itu bukan untuk berekreasi. Lewat boleh, tapi tidak perlu lama-lama, apalagi nginap di sana. Hari ini kan ada hotel di sana, ada bar di sana, ada diskotik di sana, dikelola oleh Israel. Ya, katanya sih saya baca. Ya, katanya. Untuk apa ke sana berlama-lama, bahkan nginap di sana menikmati laut mati, itu tempat diazab oleh Allah. Rasul melarang kita, sekedar lewat boleh, tapi tidak boleh jadikan tempat rekreasi. Maka kita lanjutkan terakhir. Ya, farafa'al jami'a hatta balagha bihinna ananas sama. Maka Allah angkat itu negeri Sodom setinggi-tingginya ke langit. Hatta sami'atil malaikatu aswata dikatihim wa nubaha kilabihim, sampai malaikat-malaikat yang di langit mendengar bagaimana kokokan ayam-ayam mereka dan gonggongan anjing-anjing mereka. Kokokan ayamnya kedengaran di langit, gonggongan anjing mereka didengar oleh malaikat-malaikat yang di langit. Allahu Akbar. Begitu tingginya, Pak, diangkat. Ya.
Summa qallabaha alaihim faja'ala 'aliyaha safilha. Setelah tinggi ke atas sampai dekat lagi, Allah balikkan itu bumi. Tempat Nabi Lut alaihissalam tinggal. Allah balikkan itu bumi. Allah jatuhkan dengan sekencang-kencangnya. Fakana awwalu ma saqata minha syurafatuha. Tahukah kalian siapa yang pertama kali jatuh tertimpa? Maka yang pertama kali jatuh adalah para pembesar-pembesarnya. Ya Allah. Jadi kalau ada satu negeri dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, maka yang pertama kali nanti akan diuji, disiksa oleh Allah adalah para pembesar-pembesarnya. Yang masa besar. Di sini nggak ada lah pembesarnya. Karena jarang pembesar-pembesar itu jarang. Kalau mau kampanye biasanya. Ya. Maka yang pembesar-pembesar, ayo sama-sama kita bertobat. Jangan rakyat doang diajak tobat, yang besar-besar juga mesti bertobat. Ayo, negeri ini juga begitu, harus banyak bertobat. Saya ngajak ini supaya apapun, ini kan kalian videonya dilihat gitu ya. Semua yang merasa jadi pembesar bertobat. Kalau pembesar itu dalam lingkungan keluarga, maka yang pembesar dalam lingkungan keluarga, bapak, seorang bapak mulai dulu bertobat, baru nanti nuntut anak-anaknya. Kalau itu pembesar di lingkungan yang lebih lagi, RT-nya dulu mulai, baru nuntut warganya. Kalau yang lebih besar lagi, yang lain terus begitu. Ayo semua, kita mulai ya tobat. Karena kalau ada hukuman, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah para pembesarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka kita bisa ambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian dari kisah ini, ya. Dan ekstra hati-hati sekali hari ini bagaimana kita lindungi keluarga kita, terutama anak-anak kita, dari kemungkaran-kemungkaran yang hari ini sudah tidak lagi dikatakan mungkar, bahkan bisa jadi karena dipromosikan dengan begitu masifnya lewat media atau media sosial atau tontonan yang bisa jadi kemudian menjadi tuntunan, maka yang mungkar tadi sudah hilang sensitivitasnya dari kita dan menganggapnya sebagai suatu kebiasaan dan lumrah-lumrah saja. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.